warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanto Sandi Gusti. Nama saya Ade Sherina. Nama saya Malia Betsauzana. Di sini kami ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu dengan judul memprediksikan status kelulusan mahasiswa menggunakan metode naive Bayes. Naive Bayes merupakan metode pengklasifikasian yang menggunakan metode probabilitas dan statistik dengan memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya. Setelah kita mengenal apa itu naive Bayes, selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari naive Bayes. Yang pertama ada mengklasifikasikan dokumen teks seperti teks berita ataupun teks akademis. Yang kedua sebagai metode machine learning yang menggunakan probabilitas. Yang ketiga membuat diagnosis media secara otomatis. Yang keempat mendeteksi atau menyaring spam. Selanjutnya ada kelebihan dari metode naive Bayes. Yang pertama bisa dipakai untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Yang kedua tidak memerlukan data training yang banyak. Yang ketiga, jika ada nilai yang hilang, maka bisa diabaikan dalam perhitungan. Kemudian, setelah kita mengetahui tentang kelebihan dari metode naive Bayes itu sendiri, kita berlanjut ke kekurangan naive Bayes. Yang pertama, apabila probabilitas kondisionalnya bernilai 0, maka probabilitas prediksi juga akan bernilai 0. Yang kedua, asumsi bahwa masing-masing variabel independen membuat berkurangnya akurasi karena biasanya ada korelasi antara variabel yang satu dengan variabel yang lain. Yang ketiga, keakuratannya tidak bisa diukur menggunakan satu probabilitas saja. Butuh bukti-bukti lain untuk membuktikannya. Selanjutnya, untuk contoh aplikatif dari metode naive Bayes, kita ada satu, yaitu untuk memprediksi status kelulusan mahasiswa dengan metode naive Bayes. Di sini ada satu dataset di mana terdapat 4 atribut dan juga 1 label. Atribut ini meliputi yang pertama ada jenis kelamin, yang kedua ada status mahasiswa, yang ketiga ada status pernikahan, dan yang terakhir ada IPK semester 1 sampai 6. Kemudian untuk labelnya meliputi status kelulusan. Di dalam dataset ini terdapat 15 data training atau 15 data train dan 1 data uji. Di mana di data uji ini kita akan menentukan apakah dia tepat status kelulusannya ataupun terlambat. Yang pertama langkahnya yaitu menghitung jumlah label atau kelas. Nah, jumlah label atau kelas kita menghitung setiap data dari yang tepat maupun terlambat di keseluruhan data training. Misalkan di label pertama ada P, Y tepat, atau misalkan peluang tepat dan ada peluang terlambat. Nah, untuk peluang tepat kita hitung dulu jumlah datanya ada berapa. Nah, ternyata di jumlah data di peluang tepat itu ada 8. Terus kemudian untuk jumlah data di peluangnya terlambat ternyata ada 7 data. Kemudian dihitung jumlah keseluruhan datanya. Ternyata ada 15 data train, jumlah keseluruhan data yang pengen kita training. Nah, untuk menentukan hasil ini, hasil dari peluang tepat ataupun peluang terlambat, dengan cara kita membagi antara jumlah data peluang tepat dibagi dengan jumlah seluruh data, dan hasilnya adalah 0,533. Terus kemudian untuk menghitung hasil dari peluang terlambat, yaitu dengan cara membagi antara jumlah data dengan jumlah seluruh data. Jadi 7 dibagi 15, yaitu hasilnya 0,467. Yang kedua yaitu menghitung peluang dari data label status kelulusan yang tepat ataupun terlambat berdasarkan atribut jenis kelamin. Selanjutnya yaitu hitung data yang jenis kelamin laki-laki dan status kelulusan tepat yaitu ada 6. Sedangkan untuk hitung data laki-laki status kelulusan terlambatnya ada 3. Untuk perempuan status kelulusan yang tepatnya ada 3, sedangkan untuk terlambatnya ada 3. Selanjutnya yaitu menghitung peluang tepat laki-laki berdasarkan jumlah tepat laki-laki dibagi dengan jumlah total jenis kelamin
yang tepat, yaitu 0,667. Selanjutnya menghitung peluang terlambat laki-laki. Berdasarkan jumlah terlambat laki-laki yaitu 3 dibagi dengan jumlah total atribut jenis kelamin 6 dengan hasil 0,5. Selanjutnya menghitung peluang tepat perempuan berdasarkan jumlah tepat perempuan dibagi 3 dibagi dengan jumlah total atribut jenis kelamin 9 yaitu 0,3. Selanjutnya menghitung peluang terlambat perempuan berdasarkan jumlah terlambat perempuan yaitu 3 dibagi dengan jumlah total atribut jenis kelamin 6 dengan hasil 0,5. Yang ketiga yaitu menghitung peluang dari data label status kelulusan berdasarkan atribut status mahasiswa. Selanjutnya yaitu menghitung data yang mahasiswa tepat ada 5, sedangkan mahasiswa terlambat ada 3. Untuk status mahasiswa bekerja dengan status kelulusan tepat ada 4, sedangkan dengan status kelulusan terlambatnya ada 3. Selanjutnya yaitu menghitung peluang tepat mahasiswa berdasarkan data tepat mahasiswa yaitu ada 5 dibagi dengan total atribut status mahasiswa ada 9 yaitu 1,8. Sedangkan untuk menghitung peluang terlambat mahasiswa yaitu data mahasiswa tepat ada 5 dibagi dengan total tepat ada 9. Selanjutnya yaitu menghitung peluang tepat yang bekerja ada 4 dibagi dengan total status kelulusan tepat ada 9 yaitu 0,44. Sedangkan peluang terlambat yang bekerja ada 3 dibagi dengan total status kelulusan terlambat 6 yaitu 0,5. Untuk mengetahui data status pernikahan yaitu dengan cara jumlah data dengan status kelulusan tepat dan status pernikahan belum itu ada 5. Kemudian jumlah data dengan status kelulusan terlambat dan yang sudah menikah itu ada yang belum itu ada 3. Kemudian status kelulusan dengan tepat dan status pernikahan yang sudah menikah itu ada 4. Kemudian dengan jumlah data status kelulusan terlambat dan status pernikahan sudah menikah itu ada 3. Kemudian dari total ini didapatkan dari hasil penjumlahan atribut status pernikahan yaitu 5 ditambah 4 sama dengan 9. Kemudian juga sama yang terlambat yaitu hasil dari atribut status pernikahan penjumlahan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian peluang tepat ini hasilnya itu dari pembagian dari 5 dibagi 9 hasilnya 1,8. Kemudian dari hasil ini tuh didapatkan dari 4 dibagi 9 yang dengan 0,444. Peluang terlambat juga sama didapatkan dari 3 dibagi 6 sama dengan 0,5. Kemudian juga sama dari 3 dibagi 6 sama dengan hasil 0,5. Untuk menghitung hasil dari jumlah data dengan status kelulusan tepat dengan IPK di antara 2,5 dan 3 itu ada 4.
Kemudian dengan kelulusan yang tepat juga dengan IPK kurang dari 2,5 itu ada 0. Dan jumlah data dengan status keluarga yang tepat juga dengan IPK kurang dari 3 itu ada 4. Dan jumlah data yang dengan status kelulusan yang tepat dengan IPK kurang dari 3 itu ada 1. Kemudian jumlah data dengan status kelulusan terlambat dengan IPK di antara 2,5 dan 3 itu ada 1. Dan kemudian jumlah data dengan status terlambat dengan IPK kurang dari 2,5 itu ada 5. Dan status kelulusan dengan status kelulusan terlambat dengan IPK kurang dari 3 itu ada 0. Dan yang terakhir itu dengan status kelulusan terlambat dengan IPK kurang dari 3 itu ada 0. Untuk total sama, yaitu penjumlahan dari 4 ditambah 4 tambah 1 dari atribut atribut IPK-nya tepatnya ada berapa, kemudian totalin ada 9. Dan untuk yang total terlambat juga sama, penjumlahan dari atribut IPK-nya keseluruhannya ada berapa, ada 6. 1 tambah 5 ada 6. Kemudian untuk menghitung ini yaitu pembagian dari 4 dibagi 9, hasilnya ini 0,44. Kemudian dari hasil 0 itu dari pembagian 0 dibagi 9. Kemudian dari ini juga sama, dari tepatnya 4 dibagi total sama dengan 0,44. Ini juga sama, dari pembagian 1 dibagi 9 hasilnya ini 0,11. Kemudian dari terlambat juga sama, dari pembagian 1 dibagi 6 hasilnya 0,166667. Dan hasil ini dari pembagian 5 dibagi 6 bagi 6. Kemudian hasil ini dari 0 dibagi 6 sama dengan 0. Kemudian juga ini dibagi, hasil pembagian ini dari 0 dibagi 6 hasilnya 0. Lalu langkah yang terakhir adalah dengan kita memasukkan dari data training tadi ke dalam data ujinya untuk nilai-nilai yang sudah kita tentukan tadi dari nilai peluang, baik itu yang tepat ataupun terlambat berdasarkan dari atribut-atribut yang sudah kita jumlahkan atau hitung nilai peluangnya. Di sini ada data ujinya, yaitu dengan jenis kelamin perempuan, status mahasiswa, status menikah adalah menikah, dan untuk IPK-nya yaitu di antara 2,5 hingga 3. Nah, di sini untuk yang perempuan kita lihat dulu, yang tepat itu yang tadi sudah kita hitung adalah 0,66667. Terus untuk yang terlambat itu ada 0,5. Kemudian untuk atribut mahasiswa yang nilainya tepat itu ada 1,8. Kemudian untuk yang terlambat ada 0,5. Terus untuk yang status menikah adalah menikah itu yang tepatnya ada 0,44444. Terus kemudian untuk yang terlambat itu ada 0,5. Sedangkan untuk yang atribut IPK itu yang tepatnya 0,4444 dan yang terlambat adalah 0,166667. Nah, dari nilai-nilai yang sudah kita tentukan ini, baru untuk untuk mendapatkan hasil ini adalah dengan kita mengkalikan nilai ini, nilai ini, nilai ini, dan nilai ini. Kemudian menghasilkan nilai dengan hasil 0,23703. Terus untuk yang mendapatkan hasil nilai terlambat adalah dengan kita mengkalikan antara 0,5, 0,5, 0,5 dan 0,167 dengan hasilnya yaitu 0,020833.
Dan setelah kita mendapatkan nilai antara kedua ini, dilihat untuk nilai yang paling gede itu nilai yang mana, atau nilai yang paling besar itu nilai yang mana. Dan jika nilai tersebut yang paling besar di antara tepat atau terlambat, maka itu adalah hasilnya. Nah, dilihat dari ini bahwa untuk nilai yang tepat itu yang paling besar. Jadi untuk data uji ini dia berarti status kelulusannya adalah tepat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.